para pemirsa yang sedang menonton di rumah, apa kabar kalian? Kami harap kalian baik-baik saja. Hari ini kita akan membahas tentang inovasi alat pendeteksi longsor. Di sini kita sudah kedatangan 3 narasumber. Silakan memperkenalkan diri masing-masing. Halo para pemirsa yang sedang menonton di rumah, perkenalkan, nama saya Steven, saya dari kelas 8, nomor absen 26. Pemirsa yang sedang menonton di rumah, perkenalkan nama saya Veve, saya dari kelas 8, nomor absen 10. Halo pemirsa yang sedang menonton di rumah, perkenalkan saya Kevin, saya dari kelas 8, nomor absen 17. Dan saya Yohanes Johnson dari kelas 8B nomor absen 31 selaku host di Tech Show kali ini. Baiklah, mari kita mulai. Menurut Kevin, apa sih yang dimaksud dengan inovasi dan kesejahteraan itu? Apakah ada keterkaitan satu sama lain antara inovasi dan kesejahteraan? Menurut saya yang dimaksud dengan kesejahteraan itu adalah kondisi yang menunjuk pada suatu keadaan di mana kondisi orang-orang dalam keadaan makmur dan dalam keadaan sehat serta damai. Sedangkan inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan ataupun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru. Itu ya inovasi dan sejahtera itu. Menurut Kevin, seperti apa keterkaitan antara inovasi dan kesejahteraan masyarakat? Sebenarnya keterkaitan tersebut dapat dilihat dengan mencoba lebih mengerti akan bagaimana dampak inovasi terhadap masyarakat yang masih memegang erat kebudayaannya. Dapat terlihat dari kesejahteraan masyarakat yang seharusnya dapat berkembang dengan baik seiring adanya inovasi. Agar inovasi dapat tetap berkembang di tangan masyarakat yang masih memegang erat kebudayaannya. Baik, terima kasih Kevin. Menurut Steven, salah satu inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia itu seperti apa? Sebenarnya banyak, karena pada dasarnya SDM kita sendiri sangat beragam dengan memiliki keunikan yang juga beragam. Salah satu contoh inovasi di Indonesia yang mutakhir adalah alat pendeteksi longsor. Inovasi ini diciptakan oleh siswa SMKN Pundung di Bantul. Alat inovasi ini yang diciptakan yaitu untuk mendeteksi tanah longsor secara dini dengan tujuan mengupayakan secara maksimal keselamatan masyarakat yang tinggal di daerah perbukitan. Mereka membuat alat tersebut dengan sirine sebagai peringatan sebelum longsor terjadi yang dikarenakan pergerakan tanah. Karya anak-anak SMK ini telah dipasang di perbukitan RT 2, Dusun Bali, Desa Seluharjo, Kecamatan Pundung. Nah, kalau menurut Steven, apa permasalahan yang bisa dilihat dari alat pendeteksi longsor ini? Apa dampak positif serta dampak negatif yang dapat timbul dari alat pendeteksi longsor ini? Menurut pendapat saya, permasalahan utama yang saya lihat adalah alat ini belum dapat dipergunakan secara merata ke seluruh kawasan rawan longsor yang ada di Indonesia. Kita dengan jelas mengetahui betapa luas wilayah NKRI kita ini. Sedangkan dampak yang ditimbulkan dengan alat ini secara positif, jelas masyarakat di daerah rawan longsor akan mendapat peringatan secara dini sebelum bencana longsor terjadi sehingga akan meminimalkan korban yang timbul. Tapi juga pastinya ada dampak negatif yang timbul dengan adanya alat pendeteksi ini. Salah satunya ketergantungan akan alat ini, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengabaikan tanggung jawab untuk merawat daerah rawan longsor tersebut. Dengan arti kata, daerah rawan longsor itu timbul dari ketamakan manusia yang terkadang dengan salahkahnya mengambil keuntungan dari kekayaan alam hutan sebagai penopang tanah di perbukitan. Baik, menurut VV, untuk solusi yang bisa diberikan untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam inovasi tersebut itu seperti apa? Menurut saya, solusi yang bisa diberikan untuk mengatasi permasalahan yang ada terlepas dari pemeliharaan sistem secara rutin, tentunya dukungan pemerintah atas pengadaan early warning system atau alat pendeteksi dini bencana tanah longsor tersebut. Karena selain pengadaan alat ini untuk dapat dipergunakan secara merata dibutuhkan biaya yang besar. Juga dibutuhkan sosialisasi pemerintah daerah agar masyarakat setempat dapat menerima, merawat dan menjaga agar alat tersebut dapat dipasang di sejumlah titik rawan bencana sehingga masyarakat setempat cepat menangkap adanya tanda bahaya. Baik VV, bukti bahwa inovasi yang mungkin telah disempurnakan dapat memajukan kesejahteraan masyarakat. Itu kira-kira seperti apa? Ternyata di daerah Bantul masih ada sekitar 100-an titik yang memerlukan pemasangan alat deteksi dini. Namun demikian, kita dapat melihat hubungan interkoneksi yang jelas dengan dipasangnya alat tersebut akan membuat masyarakat menjadi lebih merasa aman.
Dengan perasaan lebih aman, maka masyarakat dapat lebih memfokuskan diri kepada pengembangan atas potensi yang bisa didapat dari daerah tersebut. Selain itu, juga pastinya dapat lebih menarik investor masuk ke daerah tersebut. Baiklah, terima kasih Vivi. Untuk Steven, adakah ajakan atau pesan kepada generasi muda sebagai rasa ikut andil dalam menciptakan inovasi untuk kesejahteraan masyarakat? Pada dasarnya, pemuda memiliki peran yang sangat penting dalam proses edukasi dan juga penciptaan inovasi pada masa pandemi ini. Sebagai pemuda yang hidup di zaman milenial ini, pemuda dapat mendukung pengembangan alat pendeteksi longsor ini. Dikarenakan alat pendeteksi longsor hanya berada di satu wilayah saja. Jadi, peran pemuda adalah membantu memperbaiki masalah dan menutup kekurangan yang ada di dalam alat pendeteksi longsor ini. Jadi, dalam perbincangan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa alat ini memiliki dampak sangat positif bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor. Dan juga dapat membantu masyarakat untuk lebih waspada dan berjaga-jaga apabila terjadi bencana longsor. Baiklah, cukup sekian tech show dari kami kelompok B. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Silakan untuk diklik subscribe, like, dan komennya. Dan tentunya jangan lupa untuk di-share agar bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Terima kasih, berkah dalam, kami undur diri.